Semangat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Semangat sehat, semangat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daniel Agus Arianto dari Gereja Kristen Jawa Promoto. Pada pagi ini, saya berharap semuanya berada di dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Pagi ini, hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, kita akan sehari ini akan dipimpin dan dituntun oleh Tuhan di dalam stay at home ini melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang disembah oleh Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub, leluhur Israel. Allah yang kami sebut Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau telah membangunkan kami dari nyenyak tidur kami dengan kesehatan dan berkat baru. Dan kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan sebagai bekal untuk hidup kami ketika kami harus stay at home dalam suasana COVID. Roh-Mu yang kudus kiranya mengurapi kami, menolong kami, dan juga mengampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar saat kami mendengar kebenaran firman-Mu kami layak mendengar dan melakukannya karena kuasa Roh Kudus. Karena itu Bapa, berfirmanlah kepada kami, kami telah siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sudah lama ketika kita tidak beribadah secara komunal bersama-sama di gereja. Tentu juga ada yang merindukan kidung-kidung Jawa. Saya hendak menyanyikan pujian dari kidung Pasamuan Kristen Jawi yang lama, nomor 67, Cariyosipun Gusti Yesus. Señor
Saudara yang dikasih Tuhan, kerinduan kita untuk mendengar cerita tentang Tuhan Yesus sungguh menjadi kerinduan semua orang. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara juga saya merindukan cerita tentang Tuhan Yesus dengan karya-karyanya. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mendengar cerita bagaimana Tuhan Yesus ketika menderita sengsara, ketika disalibkan dan kemudian bangkit pada yang ketiga, dan bagaimana ketika kebangkitan itu dinyatakan dan disaksikan kepada semua murid. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya yang tidak melihat secara fisik tentang Tuhan Yesus, tetapi kita percaya, kita bersyukur karena Tuhan menyatakan rahasia-rahasia yang sangat indah bagi mereka yang mau menerimanya. Oleh karena itu rahasia yang sudah diceritakan kepada saudara dan saya pagi ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai dengan yang ke-17. Maaf, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17, yang demikian firman-Nya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku,
diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sampai di sini pembacaan Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Yang berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang malam, serta oleh karena kuasa Roh Kudus, saudara-saudara dan saya diberi keberanian dan kemampuan untuk melakukannya sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah pilihan. Nah, apa yang saudara rasakan ketika Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, firman ini, rahasia ini ditujukan kepada para murid ketika itu, kepada 12 murid yang melihat kebangkitan Yesus. Nah, sekarang rahasia ini diberikan kepada saudara dan saya, bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Tentu ketika seseorang, misalnya kalau banyak orang kepingin menjadi menteri misalnya, betapa bahagianya ketika Pak Presiden Joko Widodo memilih menteri-menterinya. Tentu mereka akan memilih orang-orang yang capable, orang-orang yang cakap untuk memimpin bidang-bidang bagian-bagiannya. Karena ketika Pak Presiden memilih itu dan kemudian diberi tanggung jawab dan dia bisa melakukannya, betapa bahagianya. Nah, kalau sekarang yang memilih Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kita, Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Betapa bahagianya saudara. Dan rahasia itu dikatakan di sini, ketika kita dipilih oleh Tuhan, tugas orang-orang pilihan itu adalah menghasilkan buah, menghasilkan kasih, menghasilkan perbuatan kasih yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi orang lain. Nah, tentu sebagai sahabat, ketika kita menerima panggilan itu sebagai sahabat, apapun, kalau sahabat kita sedang mengalami pergumulan, kita biasanya all out, kita akan memberikan apa yang kita miliki, bahkan nyawa kita, waktu kita, kesempatan kita. Biasanya sahabat lebih dekat daripada orang lain atau tetangga ataupun bahkan mungkin keluarga. Ketika Tuhan Yesus menganggap atau menetapkan saudara dan saya sebagai sahabat, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan Roh Kudus, dan Tuhan memberikan perintah tadi, kasihilah seorang yang dengan yang lain. Sebagai sahabat, tugasnya adalah mengasihi. Mengasihi itu adalah perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau saat ini perbuatan kasih yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh saudara-saudara kita adalah dalam rangka COVID, paling tidak ada 3 saudara, yaitu jaga jarak, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan memakai masker. Ketika kita melakukan 3 hal ini, menjadi kekuatan, kita akan diselamatkan dari COVID.
Ketika kita bisa melakukan itu, tentu kita menjadi sahabat yang baik. Karena Bapak Bupati juga terus mengingatkan kepada seluruh masyarakat Banyumas agar semuanya terhindar dari COVID ini dengan taat, dengan patuh. Nah, kalau kepatuhan itu bisa membawa keselamatan, apalagi firman ini, saudara. Kalau saudara dan saya sebagai sahabat-sahabat Kristus, dan kita patuh kepada sahabat itu dengan mengasihi seorang dengan yang lain. Kasih yang dimaksud memberikan apa yang kita miliki. Yesus menunjukkan kasih itu dengan memberikan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Yesus telah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya, dan itu telah kita terima pada perjamuan Paskah April yang lalu, dan itu menjadi teladan. Maka sekarang apa yang akan kita lakukan kalau saudara-saudara saya diangkat menjadi sahabat? Bahkan kita juga dibekali oleh Tuhan Yesus, karena dia mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Betapa indahnya saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya mengangkat kita sebagai sahabat, tetapi juga memberikan kekuatan. Bahkan apa yang kamu minta akan aku berikan. Nah, apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus itulah sebagai bekal untuk kita melakukan dan menghasilkan buah, mengeluarkan buah. Setiap pohon harus menghasilkan buah. Nah, buah kita apa saja? Perbuatan-perbuatan yang baik, menolong orang yang sedang saat ini juga sedang membutuhkan. Banyak yang karena COVID ini tidak bisa bekerja. Dan saya yakin banyak orang, mungkin saudara juga sudah membagi dalam rangka baksos, entah itu sembako, entah itu masker, entah itu yang lain, entah menyemprot dengan disinfektan dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan itu yang dikehendaki, bahkan lebih dari itu, memberikan nyawa. Karena itu mari saudara, hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2020, mari kita lakukan, kita hasilkan buah-buah yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dan jalan ini menjadi kesaksian bagi saudara dan saya kalau kita melakukannya, karena aku duwe pamarto. Saya yakin Bapak Ibu saudara juga barangkali sudah lama merindukan kidung aku duwe pamarto. Karena itu renungan ini akan saya tutup dengan pujian aku duwe pamarto. Aku tak
kasih Tuhan, biarlah pujian, doa dan firman ini memberikan bekal bagi kita semua hari ini, bahwa kita adalah sahabat Kristus dan kita ditugasi untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya dengan perbuatan syukur. Mari kita secara hari ini kita berbuat baik, menolong banyak orang sebagai sahabat. Karena Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.